Desmi Rizky dari Prodi PGMI 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat umum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Filsafat secara bahasa dalam bahasa Yunani berasal dari kata filosofia yang terdiri dari kata philo dan philo cinta dan sophia kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara istilah, filsafat adalah disiplin ilmu yang memahami, mencari pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Filsafat juga melibatkan pemikiran kritis, argumentasi, logis seperti kebenaran, moralitas, eksistensi, dan realitas. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh ilmu-ilmu empiris dan mencoba memberi pemahaman tentang hakikat segala sesuatu. Manusia berfilsafat karena adanya keraguan dan rasa ingin tahu, dorongan untuk memahami dunia dan dirinya secara mendalam, untuk mencari makna, sebab dan tujuan kehidupan. Penyebab manusia berfilsafat adalah adanya rasa keingintahuan, kebutuhan untuk merasionalisasi, dan ketidakpuasan dengan jawaban. Ciri-ciri berpikir filsafat adalah berpikir kritis, mampu berpikir abstrak, rasa ingin tahu, dan rasionalitas. Selanjutnya, manfaat mempelajari filsafat. Mempelajari filsafat memiliki banyak manfaat, terutama dalam membantu kita berpikir secara kritis dan mendalam tentang berbagai aspek. Relevansinya dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, mengembangkan kemampuan kritis dan analitis; yang kedua, membantu memahami dan menghargai perbedaan pendapat; yang ketiga, membangun dasar etika dan moral; yang keempat, menjadi lebih bijaksana dan reflektif; yang kelima, mampu melatih kemampuan berkomunikasi dengan baik; dan yang terakhir, membantu memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sejarah singkat perkembangan pada zaman Yunani. Tokoh-tokohnya adalah Thales, Socrates, Plato, Aristoteles. Filsafat ini berfokus pada pemikiran filsafat Yunani kuno berfokus pada hakikat alam semesta, epistemologi atau pengetahuan etika dan moral. Penyebab kebangkitannya filsafat Yunani muncul sebagai respon terhadap mitologi dan kepercayaan religius dan dominan pada zaman itu. Filsuf Yunani mencari penjelasan rasional tentang dunia dan kehidupan. Akhir periodenya filsafat Yunani berakhir dengan penaklukan oleh kekaisaran Romawi dan didominasi pemikiran stoik dan skeptik di dalam kekuasaan Roma. Yang kedua, sejarah singkat filsafat pada abad pertengahan. Tokoh-tokohnya yang pertama Agustinus, Thomas Aquinas, dan Anselmus. Filsafat pada abad pertengahan terutama berfokus pada hubungan antara agama dan rasio. Isu-isu utama termasuk pembuktian eksistensi Tuhan dan masalah moralitas. Penyebab kebangkitan filsafat pada abad pertengahan berkembang dengan latar belakang dominasi agama Kristen di Eropa, di mana filsafat digunakan untuk mendukung doktrin-doktrin teologi. Akhir periode filsafat pada abad pertengahan ini berakhir dengan berkembang Renaissance sekitar abad ke-17 yang menandai pemulihan minat terhadap pemikiran klasik dan munculnya pemikiran humanisme. Yang ketiga, sejarah singkat masa kejayaan filsafat Islam. Tokoh-tokohnya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Al-Ghazali. Fokus filsafat Islam berfokus pada penyesuaian antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Topiknya meliputi metafisika, epistemologi, etika, dan teologi. Penyebab kebangkitannya ialah filsafat Islam dipicu oleh penerjemahan teks-teks filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, serta minat pada ilmu pengetahuan. Akhir periode Islam memasuki kemunduran seiring dengan penurunan kekuasaan ilmiah dan politik Islam pada abad ke-15. Yang keempat, sejarah singkat filsafat modern. Tokoh-tokohnya adalah René Descartes, Immanuel Kant, dan John Locke. Filsafat modern berfokus pada masalah pengetahuan, eksistensi, dan politik. Kebangkitan pada masa ini mulai dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan penemuan Galileo, Newton, hingga revolusi sains pada abad ke-17. Akhir dari filsafat modern ini ditandai dengan munculnya filsafat kontemporer pada abad ke-19 seperti idealisme Jerman dan filsafat eksistensialisme yang menantang konsep-konsep filsafat sebelumnya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.